Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rika Santika Dewi dari mahasiswa bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan layanan informasi daring gitu, ceritanya lagi daring. Jadi saya memberikan layanan informasi dari melalui Zoom meeting. Saksikan terus ya, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Baik, alhamdulillah sehat semua. Karena di kondisi seperti ini kita dituntut harus tetap sehat, imun kita harus tetap fit gitu kan, stabil, nggak boleh turun. Karena kalau kita turun kita akan diserang oleh berbagai penyakit. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, jangan lupa nanti setelah Zoom meeting ini, kalian absen di Google Classroom. Nanti akan ibu letak formnya di situ. Jangan lupa absen ya. Ibu mau tanya sama kalian semua, apa sih yang kalian rasakan saat pembelajaran jarak jauh atau belajar daring? Oke, berarti yang kalian rasakan itu ada bosan ya, bosan karena biasanya kita belajar bersama, jumpa kawan-kawan. Ini kita harus belajar dari rumah menggunakan Zoom, jadi kurang puas gitu ya kan. Kemudian apa? Oke, rasa malas meningkat. Ya, tentunya rasa malas akan meningkat ya anak-anak ibu, apalagi kalian semua bangun tidur, lihat handphone, ada link, langsung join. Zoom dengan keadaan tidak mandi. Kan biasanya kalau sekolah tatap muka, bangun tidur, mandi segar apa segala macam, kita berangkat ke sekolah, kita bertemu dengan teman-teman, kemudian kita bersemangat. Tidak seperti sekarang ya. Nah, kebetulan hari ini ibu akan memberikan kalian berupa layanan informasi dengan tema kiat menghadapi kesulitan belajar, terutama di kondisi sekarang gitu ya kan, kondisi di masa pandemi ini. Perlu anak-anak ibu ketahui, kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai tujuan. Kemudian apa sih kesulitan belajar? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu ya. Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar terhadap hambatan-hambatan tertentu yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiologisnya. Anak-anak ibu semuanya, perlu kalian ketahui bahwa kesulitan belajar ini ada jenis-jenisnya. Coba disimak, kemudian alhamdulillah. Kemudian kalian tebak kira-kira saya ini berada di kesulitan belajar yang mana gitu. Oke? Nah, jenis-jenis kesulitan belajar itu yang pertama ada kekacauan belajar. Apa itu kekacauan belajar? Kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Anak-anak ibu sekalian, pada dasarnya yang mengalami kekacauan belajar ini, potensi dasarnya tidak dirugikan. Akan tetapi, belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan. Sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya tuh seperti siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya. Mungkin ia akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai. Yang kedua, jenis kesulitan belajar yang kedua itu ada learning dysfunction. Learning dysfunction ini merupakan gejala
di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan dari dirinya atau gangguan dari psikologis lainnya. Contohnya seperti apa dari learning dysfunction ini? Contohnya itu seperti siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Namun karena dia tidak pernah dilatih bermain voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli dengan benar. Jenis kesulitan yang ketiga anak-anak ibu itu ada underachiever. Apa itu? Underachiever itu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong yang rendah. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan kecerdasan yang tergolong unggul, atau IQ-nya itu 130 sampai 140. Namun, prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat-sangat rendah. Kesulitan belajar yang keempat yaitu ada slow learner atau lambat belajar. Apa itu? Lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Kesulitan belajar yang kelima ada learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar ini anak-anak mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Bimbingan belajar merupakan upaya untuk menentukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Untuk dapat menetapkan gejala kesulitan belajarnya dan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka diperlukan kriteria sebagai batas atau sebagai patokan. Sehingga dengan kriteria tersebut dapat ditetapkan batas di mana siswa diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Paham ya anak-anak ibu semua ya? Bagus. Kemudian terdapat 4 ukuran yang dapat menentukan kegagalan atau kemajuan siswa, kemajuan belajarnya siswa. Apa-apa saja itu? Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Siswa yang dapat mencapai target tujuan pembelajaran dianggap siswa yang berhasil. Sedangkan apabila siswa tidak dapat mencapai target tujuan pembelajaran, dikatakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, ada kedudukan dalam kelompok. Siswa yang dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. Yang ketiga anak-anak ibu, tingkat pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan potensinya. Siswa yang dikatakan seperti apa? Siswa yang dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila prestasi yang dicapainya tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini biasa disebut underachiever. Yang keempat ada kepribadian. Seperti apa kepribadian itu? Siswa yang dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan gejala atau pola-pola perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya. Oke, sekarang ibu akan memberikan kalian tips mengenai menghindari kesulitan belajar. Catat ya. Nanti PowerPoint-nya juga ibu materinya akan ibu cantumkan di Google Classroom. Jadi kalian kalau ketinggalan apa yang ibu ucapkan, kalian bisa lihat di sana.
Yang pertama itu ada tentukan tujuan belajar. Kalian tentukan dulu tujuan kalian belajar itu apa. Nah, anak-anak ibu, tujuan dalam belajar dapat membantu pemusatan perhatian terhadap apa yang dipelajari. Sikap mental diharapkan taat pada tujuan belajar. Sehingga apapun yang terlepas dari tujuan jangan dicari dan abaikan. Jadi anak-anak ibu harus menentukan dulu nih, apa sih tujuan kalian belajar supaya kalian itu terhindar dari namanya kesulitan belajar. Yang kedua, kenali sistem ingatan. Dalam rangka belajar perlu mengenali sistem ingatan diri sendiri. Sebab hal ini sangat menentukan berhasil tidaknya seorang pelajar dalam belajar. Yang ketiga, anak-anak ibu, ada kenali rentan konsentrasi. Dalam belajar, konsentrasi memegang peran penting bagi seseorang, sebab seseorang yang tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar berarti dia tidak akan mendapatkan sejumlah kesan yang diinginkan dari hasil yang dipelajari. Yang keempat, anak-anak ibu nih dengerin nih, kenali tipe belajar sendiri. Anak-anak ibu, macam-macam tipe belajar itu ada belajar sambil berbuat, kemudian ada belajar dengan bersuara, kemudian ada belajar lewat kata hati, dan belajar dengan gerakan mata. Anak-anak ibu nilai sendiri mana yang cocok dengan karakteristik anak-anak ibu. Apabila sudah ditemukan, digunakan untuk keberhasilan dalam belajar anak-anak ibu sekalian. Yang kelima, kenali sifat buku. Sebagai bahan bacaan, buku memiliki sifat yang mudah, sedang atau sukar untuk dibaca. Sebagai pelajar yang gemar membaca, perlu mengenali sifat sejumlah buku-buku yang tadi Ibu bilang ya. Yang keenam, jauhi sifat malas. Ayo, jangan malas-malas lagi ya, dijauhin, dimusuhin itu yang namanya malas. Sekiranya ingin menjauhi sifat malas, maka jauhkanlah sifat suka nyontek hasil pekerjaan orang lain atau dari catatan kecil yang dibuat saat ujian. Dengan suka membaca buku serta rajin mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru, serta tidak menunda-nunda kegiatan belajar, maka akan dapat membantu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Jangan nyontek-nyontek lagi ya. Yang ketujuh, anak-anak ibu perlu ketahui, penuhi keinginan sesaat. Jadi anak-anak ibu, dalam belajar tentu kadang muncul keinginan yang mungkin kalau tidak terpenuhi akan mengganggu konsentrasi belajar, ya kan? Misalnya ingin makan bakso nih, mau nonton TV, mau dengerin radio atau mau beli alat belajar, dan yang lain-lain. Langkah terbaiknya adalah memenuhi keinginan sesaat agar keinginan tersebut tidak mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Oke ya? Nah, yang kemudian yang ke-8, ada catat tugas yang belum selesai. Siswa yang terbiasa mencatat tugas-tugas yang akan dikerjakan berarti mengurangi beban otak dan otak tidak diperas untuk mengingat-ingat tugas yang akan dilakukan. Jenis dan bentuk tugas apapun yang belum selesai akan mengganggu konsentrasi belajar. Tentunya kita terus kepikiran dong, ada tugas apa lagi ya? Tugas apa ya yang belum dikerjakan ya? Nah, jadi apabila diberi tugas langsung dicatat. Tugasnya ini, tugasnya ini, tugasnya ini. Biar tidak mengurangin konsentrasi dalam belajar kita. Sip ya? Yang kemudian ke-9, belum siap belajar, anak-anak ibu jangan belajar. Kesiapan untuk belajar bukan berarti fisik saja, tetapi juga dalam arti psikis atau kejiwaan dan material agar menghasilkan belajar yang maksimal. Kesiapan fisik misalnya tubuh tidak sakit, nah harus tetap semangat, jangan lesu, jangan ngantuk dan sebagainya. Untuk menghadapi lesu, ngantuk itu
Alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan pertemuan Zoom seperti ini, bukan dengan ibu saja ya, tentunya dengan guru-guru yang lain. Anak-anak ibu itu harus mandi. Jadi, dia tetap semangat, tidak mengantuk, dan tidak lesu. Oke. Kesiapan psikisnya bagaimana? Misalnya ada niat untuk belajar sehingga dapat berkonsentrasi dan adanya motivasi. Sedangkan kesiapan material bagaimana, Bu? Nah, misalnya ada bahan yang dipelajarin, ada catatan, ada buku bacaan, sarana belajar dan sebagainya. Karena kondisi daring seperti ini tentunya tidak ada dong bahan buku bacaan gitu kan. Anak-anak ibu bisa searching di Google atau cari di ada nama aplikasi yaitu iPusnas atau di ebook, cari ebook yang lain mengenai tentang pelajaran yang sedang dipelajarin. Oke ya, bisa ya. Oke, mantap. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak ibu. Nah, pesan ibu, kalian harus tetap belajar walaupun belajar kita dari jarak jauh. Jangan keluyuran, jangan kelayapan, karena kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk keluar rumah. Tetap jaga kesehatan. Apabila mau keluar rumah, ada kondisi mendadak gitu kan, harus tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan, intinya menjaga protokol kesehatan. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita tadi buka dengan membaca doa, kemudian kita tutup dengan membacakan doa juga. Oke ya, doa dengan menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan atas perhatian anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pertemuan kita walaupun hanya dengan Zoom meeting ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa absen di Google Classroom. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Makasih guys yang udah nonton videonya sampai akhir. Maaf apabila video ini kurang maksimal. Ya gimana gitu ya kan. Ya pokoknya terima kasih banget sudah melihat video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya weh. Bunyikan loncengnya biar kalau aku upload video baru kalian tahu. Oke?